Terlahir tajir, inilah perjalanan hidup dan karir Bob Sadino. Ditulis oleh Rian Virgiawan, dilansir dari minnews.id. Siapa yang tidak kenal Bob Sadino, pengusaha sukses yang dikenal dengan pribadi ulet dan tekun dalam berbisnis. Ia pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, meskipun ia tidak menyelesaikannya hanya karena alasan bosan dengan pola perkuliahan. Pria dengan nama asli Bambang Mustari Sadino ini tidak terlahir melalui keluarga yang serba kekurangan. Masa kecilnya, Sadino hidup berkecukupan serta memiliki pergaulan yang baik karena ayahnya seorang tenar atau pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Dalam perjalanan belajar, Sadino termasuk yang beruntung karena jabatan keluarganya membuat dirinya dengan mudah mendapatkan pembelajaran dari sekolah formal. Setelah memutuskan keluar dari Universitas Indonesia, ia diterima bekerja di PT Unilever selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mencari tantangan baru dengan bekerja di Jakarta Layot, salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia. Dari sini, ia sering berlayar ke luar negeri, khususnya Jerman dan Belanda. Tak heran, Bob Sadino fasih menguasai bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda. Pergaulannya di luar negeri semakin luas. Gajinya pun lebih dari cukup untuk kebutuhannya selama di Eropa. 9 tahun hidup enak dan tinggal di Eropa tidak menjadi sesuatu yang membahagiakan Bob Sadino. Ia sangat menghargai arti kebebasan tanpa ikatan dan terikat dengan birokrasi. Dengan ini, Sadino memutuskan untuk berhenti bekerja sekaligus meninggalkan semua fasilitas yang ia miliki. Pada 1967, ia bersama keluarganya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mencari tantangan baru dalam berkehidupan. Dari luar negeri, ia membawa 2 buah mobil Mercedes miliknya ke Indonesia. Salah satunya dijual untuk modal usaha, sementara yang satunya lagi digunakan sebagai sopir taksi gelap. Sebagai seorang yang memiliki banyak pengalaman, Bob Sadino sangat bisa melihat peluang usaha. Kemanapun dia pergi dan terdampar, di sana ia dapat hidup dan tumbuh. Ia melihat perbedaan bahwa telur ayam lokal sangat kecil dibandingkan dengan telur ayam di luar negeri. Ia melihat di pasaran masih belum kenal dengan telur ayam luar negeri. Ia melihat peluang untuk memasarkannya di tempat tinggalnya. Ia belajar secara mandiri untuk mengembangbiakannya berbekal petunjuk dari majalah peternakan dan perkebunan yang berbahasa Belanda. Berkat idenya, ia menjadi orang yang pertama kali memperkenalkan telur ayam luar negeri di Indonesia. Telur ayamnya banyak disukai karena ukurannya lebih besar dibanding telur ayam kampung. Sehari, ia mampu menjual puluhan kilogram telur berkat keuletan dan ketekunannya dalam melayani pelanggan. Dari sana, ia juga mengembangkan bisnis sayur mayur segar. Ia membawa dan memperkenalkan sayur segar dari luar negeri yang belum tersedia di pasar Indonesia. Ia menjadi orang yang memperkenalkan jagung manis, brokoli, serta melon yang kala itu masih belum dikenal masyarakat Indonesia. Usahanya tumbuh sangat pesat sampai dirinya mendirikan PT Kemfarm yang produk sayur mayurnya bisa masuk pasar ekspor ke Jepang. Perusahaannya juga merambah ke bisnis daging olahan berstandar MUI dan bermutu tinggi. Dari agribisnis, ia juga melebarkan usahanya ke sektor properti melalui hunian apartemen The Mansion yang ia dirikan sendiri. Melalui ini, ia dikenal memiliki bisnis yang cukup banyak dan dikenal sebagai seorang konglomerat. Tanpa memiliki riwayat kuliah peternakan, perkebunan, ataupun ekonomi bisnis, tapi Bob Sadino membuktikan bahwa dirinya bisa dan mampu dalam berkarya, bahkan melebihi mereka yang menempuh bangku kuliah. Setelah sukses, dalam kesehariannya, ia tetap menjadi pribadi yang ramah dan rendah hati. Ia sering berbagi dan mengisi seminar untuk memotivasi dan sekedar mengajari cara berusaha.